Halo, jumpa lagi dengan saya Nasken Junedi di kanal YouTube saya. Malam ini kami kedatangan tamu istimewa, aktivis pemuda, Bung Jamaluddin Hasbi. Dia sebagai aktivis di Gerakan Pemuda Islam dan di Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Silakan Bung Jamaluddin Hasbi menyampaikan perspektif tentang kepemudaan hari ini. Ya, terima kasih Bung Nasdian, luar biasa hari ini berkesempatan untuk membagi pandangan terkait situasi kepemudaan khususnya di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa bangsa ini memang sangat membutuhkan peran pemuda, yaitu kita bisa melihat dari sisi sejarah sejarah masa lalu bahwa di sana peran pemuda yang sangat besar sehingga terjadinya Sumpah Pemuda itu kan yang pada tahun 1928 itu Oktober 1928 itu menjadi cikal bakal sebuah penyatuan bangsa ini dan menjadi bangsa yang merdeka. Artinya kita hari ini sebagai penikmat hasil perjuangan pemuda masa lalu yang hari ini kita berposisi dan seumuran mungkin dengan mereka untuk membuat bangsa ini bagaimana 100 tahun ke depan itu menjadi negara maju atau 20 tahun kemudian negara ini akan seimbang dengan negara maju atau di atas mampu daripada negara-negara maju saat ini yang kita harapkan itu. Artinya situasi pemuda hari ini bagaimana kita membawa diri kita itu menjadi bagian penting dari bangsa ini untuk mengempat sebagai bangsa yang lebih baik ke depan. Ya, dalam konteks memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei yang sebentar lagi, hari Selasa ini 20 Mei 2025, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman pemuda? Itu kan kita Hari Kebangkitan Nasional itu dimulai mungkin karena pada saat itu kebangkitan Budi Utomo artinya ada gerakan Budi Utomo itu menjadi cikal bakal sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional artinya tahun 1908 dan hari ini menjadi semangat untuk kita merefleksi ke masa lalu bagaimana para generasi pada saat itu membawa lingkungannya, membawa masyarakatnya untuk menyadari bahwa diri kita ini dalam posisi seperti apa dan dibawa sampai ke hari kemerdekaan di tahun 1945. Jadi posisinya yang diharapkan Bung Jamal apa yang menjadi bagian posisi pemuda hari ini? Ya, berarti ini pemuda hari ini pemimpin masa depan. Nah, artinya kalau hari ini pemuda hanya penikmat semata, tidak ada nilai produktif dalam proses kesehariannya atau tidak ada kreasi-kreasi tertentu yang membuat bangsa ini lebih baik, maka masa depan ini pun agak suram. Maka wajar ada gerakan Indonesia gelap gitu kan. Tapi ada suatu kondisi yang memang mengarah Indonesia kan lebih baik, misalnya dari step yang dibuat oleh pemerintahan yaitu Indonesia Emas 2045 misalnya kan ini kan waktunya tuh jadi ada peran pemerintah juga ya di sini peran pemerintah sangat besar dan harus lebih menjadi bagian penting dari kehidupan pemuda itu. Nggak mungkin hari ini kenapa kita ini bisa begini karena orientasi itu kan orientasi yang tidak mengarah kemana. Pemerintah di sini harus mengarahkan pemuda ini ke arah mana dia harus bergerak. Kalau berharap pemuda ini berkreasi, maka sembarangan aja kan. Jadi orientasi yang dibangun ini kemana oleh pemerintah dan pemuda akan mengikuti jalurnya sesuai dengan kreativitas dan kemampuannya. Dan kita berharap pemuda ini akan lebih hebat daripada generasi-generasi sebelumnya gitu. Kalau khususnya untuk KNPI, untuk sebentar lagi mau melakukan kongres tahun 2025, apa harapannya biar KNPI ini bisa menjawab tantangan zamannya dan bisa menjaga kesulitan menjadi bersatu, menyatu kembali dari yang berserak-serak ini. Ya,
beberapa hal kita harus melihat dari sisi mungkin dari sisi individu ya. Karena konteks kehidupan kita ini, kehidupan bangsa kita ini atau kehidupan pemuda ini ada sedikit kegamangan atau kehilangan orientasi. Sehingga masing-masing di sini pingin punya apa istilahnya posisi. Nah, di KNP ya. Di KNP pingin punya posisi yang sama, misalnya ada sudah terbentuk KMP 1, ada ini tidak jelas, kemudian dibentuk KMP yang lain, sehingga orientasi yang terbangun di lingkungannya aja gitu. Sedangkan kita berharap ada peran besar pemerintah di sini untuk mengarahkan itu. Jangan dibuat pemuda ini makin kesana kemari, makin terpecah belah, makin tidak jelas orientasinya, sehingga target yang ini dicapai oleh pemerintah Indonesia Emas 2045 itu ya tidak mungkin kalau keadaan pemudanya coba begini atau terpecah belah begini, tidak ada suatu orientasi yang di sana mengarahnya ke semua pemuda mengarahnya ke orientasi yang visi yang jelas. Baik, itu dulu dari kami. Semoga ini menjadi perhatian kepada para pemerhati, pendidik sekaligus sebagai pelaku pemuda hari ini. Bagaimana menawarkan solusi yang lebih baik ke depan. Salam dari saya, salam pemuda merdeka.